normal distribution and other continuous distribution. Jadi untuk variabel continue. Objektifnya adalah menghitung probability untuk distribusi normal dan bagaimana menggunakan distribusi normal untuk menyelesaikan permasalahan bisnis, serta menggunakan plot probability normal untuk menentukan apakah suatu data itu mendekati distribusi secara normal. Kemudian menghitung probability dari suatu distribusi uniform. Mari kita mulai saja. Exponential distribution itu ada nanti di section 56, serta normal approximation dengan binomial distribution untuk distribusi binomial di bab 6.6. Continuous probability distribution. Continuous variable adalah variabel yang diasumsikan bahwa satu variabel itu bersifat kontinu, dapat diasumsikan tidak bisa dihitung jumlahnya. Jadi thickness, misalnya ketebalan suatu item, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan, temperatur suatu pemasak atau apapun gitu ya, suatu solusi, tinggi dalam inci, dalam senti, apapun. Kemudian biasanya dapat mengambil suatu nilai yang tergantung pada ketepatannya dan keakurasian dari pengukuran. Continuous probability atau distribusi itu berbagai bentuknya bermacam-macam. Satu bentuknya bentuk normal, kedua bentuk uniform, dan ketiga bentuk eksponensial. Jadi bisa bentuk distribusi normal, distribusi uniform, dan distribusi eksponensial. Kalau normal maka bentuknya simetris, bentuknya seperti bell, ya. Range-nya dari mulai negatif sampai ke positif, dari tak terhingga sampai tak terhingga. Kemudian kalau distribusi uniform tentu simetris, juga dikenal sebagai distribusi rektangular atau distribusi kotak, dan setiap nilainya nilainya hampir sama, baik dari X kecil sampai X besar. Kemudian kalau distribusi eksponensial maka dia cenderung miring ke kanan, right skewed, min-nya lebih besar dari median, range-nya dari 0 ke positif infinity. Dari ini titiknya 0 dan ke mendekati tak terhingga dari sini. Kalau di sini dari negatif sampai positif. Oke? Nah, dalam distribusi normal, maka bell shape dan symmetrical dan min-nya, median dan mode-nya adalah sama. Jadi min sama dengan median sama dengan mode. Lokasinya ditentukan oleh rata-rata populasi mu, dan sebarannya spread is determined oleh standar deviasi. Sebarannya ditentukan oleh standar deviasi. Random variable dengan secara teoritis itu memiliki range antara minus tak terhingga sampai plus tak terhingga. Distribusi normal itu memiliki fungsi density atau fungsi kepadatan dengan formula Fx sama dengan 1 per akar 2pi kali simpangan baku kali E pangkat minus setengah kali X min mu kuadrat dibagi simpangan baku. Ini besarnya adalah 2,71, E-nya, Pi-nya besarnya 3,14159 atau 22/7. Mu-nya adalah rata-rata populasi, sigma-nya adalah standar deviasi populasi, X-nya adalah nilai ya pada variabel kontinu. Berbagai macam parameter mu dan sigma kita dapatkan bentuk yang berbeda-beda. Untuk A dan B sama min-nya tapi standar deviasinya berbeda. Min-nya sama tapi standar deviasinya berbeda.
Untuk C, baik min maupun standar deviasinya berbeda. Ya. Bentuk dari distribusi normal, bentuknya seperti bel tadi kan, di mana kalau mu-nya semakin besar tentunya akan bergeser ya, kiri kanan. Sedangkan untuk simpangan bakunya yang membesar atau mengecil akan merubah bentuk lebarnya ini. Kalau simpangan bakunya lebih besar, maka bentuknya akan lebih cenderung lebih lebar seperti ini misalnya. Kalau dia simpangan bakunya lebih kecil, tentu dia akan lebih cenderung mengerucut seperti ini. Nah, untuk menghitung itu biasanya kita menggunakan namanya normal terstandarkan atau standardized normal. Any normal distribution dengan berapapun min-nya atau kombinasi dengan standar deviasi berapapun dapat ditransform menjadi standardized normal distribution atau distribusi Z. Untuk menghitung peluang normal perlu ditransformasi dari X ke Z. Dan standar deviasi standar normal distribution memiliki rata-rata 0 dan standar deviasinya adalah 1. Jadi kalau X tadi misalnya X rata-rata 5, standar deviasinya 2, begitu dirubah menjadi Z, maka X rata-ratanya jadi 0 dan standar deviasinya menjadi 1. Jadi untuk mengubahnya kita gunakan rumus Z sama dengan X dikurangin mu dibagi sigma. Nilai X dikurangin rata-rata populasi dibagi standar deviasi populasi. Sehingga Z di sini selalu memiliki rata-rata 0 dan standar deviasinya adalah 1. Standar normal terstandarkan memiliki fungsi kepadatan menjadi Fz 1/2pi kali E pangkat minus setengah Z kuadrat. E adalah angka sama tadi 2,71, yang Pi-nya 314, Z-nya semua nilai yang dalam standar normal. Jadi distribusi normal terstandar juga dinamakan distribusi Z, memiliki min 0, standar deviasinya 1. Nilai di antara di atas min memiliki nilai positif, sedangkan nilai di bawah min memiliki Z negatif. Ya. Contoh, jika X terdistribusi secara normal dengan rata-rata $100 dan standar deviasi ini 50, maka nilai Z-nya adalah untuk X 200 sama dengan Z sama dengan X min mu dibagi sigma sama dengan 200 dikurangi 100 dibagi 50 menjadi 2. Nah, hal ini bisa dikatakan bahwa X 200 memiliki 2 standar deviasi atau 2 sigma di atas rata-rata 100. Dengan membandingkan unit X dan unit Z, maka di sini X-nya atau mu-nya adalah 200. Kemudian di angka 200 berarti dia 2,0. Di sini X-nya sama dengan mu sama dengan 100 dan simpangan baku 50. 2,0 itu Z. Mu 0, sigmanya 1. Dengan catatan bahwa bentuk dari distribusi adalah sama. Hanya skalanya yang diubah. Kita dapat menyatakan bahwa permasalahan original X unit original dalam bentuk standar Z, ya, unit standar Z.
Untuk mencari peluang normal, maka probability diukur dengan di bawah area, di bawah kurva. Jadi P sama dengan A lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan B. Ini A dan B-nya. Ya. Maka sama dengan P, A lebih kecil X lebih kecil B. Dengan ini dinyatakan bahwa peluang adanya pengukuran yang berada di dalam selang A sampai B. Ya. Probability sebagai area di bawah kurva. Misalnya di sini berarti peluang bahwa total area di bawah kurva adalah 1,0 dan kurvanya simetrik. Sehingga separuh dari ini adalah 0,5 dan separuhnya adalah 0,5. P dari minus tak terhingga sampai dengan mu. Jadi kalau di ini kan bahwa P dari ujung kiri sampai pada mu di sini, sorry, misal, itu adalah 0,5, sedangkan dari mu sampai X positif, positif tak terhingga, itu adalah 0,5. Kalau peluang untuk seluruhnya adalah 1. Nah, banyak yang akhirnya untuk mempermudah orang menghitung, dibuatlah suatu tabel normal terstandarkan. Kumulatif standardized normal table dapat dilihat di buku di appendix tabel E2 dengan nilai Z tertentu, Z-nya bisa diketahui. PZ lebih kecil dari 2,0 sama dengan 0,9772. Jadi kalau ditanya yang tadi 2,0 itu berapa? Oh, kira-kira berada di area 0,9772. Jadi luasnya ini adalah 0,9772 dari luas keseluruhan. Nah, di dalam tabel normal terstandar untuk baris ke bawahnya untuk barisnya adalah Z dari 0,0 sampai 2,0, kemudian Z sampai berapapun di sini ke bawah ya. Dari sini 0,0 sampai 0, berapa. Nah, baru kita cari berarti pada saat dia 0, nilai Z 0,20 adalah 0,9772. Kalau saya perlihatkan pada Anda tabelnya, prosedur untuk mencari peluang normal ada untuk mencari P A lebih kecil X lebih kecil B. Jika X-nya terdistribusi normal, maka gambarlah kurva normal dalam notasi X, kemudian translate ke Z, ubah ke Z, dan gunakan standardized normal table. Jadi contoh datanya adalah sebagai berikut. Kita lihat dulu contoh datanya. Dia berada di datanya adalah RS umum 218 dan seterusnya. Apakah dia datanya ini berdistribusi normal? Apakah data RS swasta berdistribusi normal atau tidak? Maka kita bisa cek dua-duanya dengan menggunakan analyze non-parametric statistic legacy dialog one Kolmogorov-Smirnov tadi RS umum dan RS swasta. Kita pindahkan ke tes variabel, kita cari apakah dia berdistribusi normal, kita klik OK. Dari sini kalau dia nilainya di atas 0,05 asintotnya, maka dia bisa dinyatakan sebagai berdistribusi normal. Tapi kalau dia lebih kecil dari 0,05, maka dia tidak berdistribusi normal. Kalau kita plot, analyze, non-parametric, legacy dialog, kemudian kita buat dia plot, option, mana plot? Oh, nggak ada. Nggak ada, kan.
salah. Analyze non-parametric statistik, legacy dialog, point sample, normal, kemudian ini tadi array umum, option, deskriptif, kuartil nggak ada plotnya ya, plotnya harus sendiri, plotnya kayaknya harus di grafis. Plot garis umum dan ini kita plot, masuk dua-duanya aja. Tes distribusi adalah normal. Oke, kita klik OK. Perhatikan dia bentuknya melengkung, tapi dia berada di garis ini. Ini berdistribusi normal. Ini melihat difference-nya atau simpangannya terhadap nilai Z sama dengan 0. Ini lebih bagus lagi daripada yang ini tadi. Sama. Jadi Anda bisa menggunakan grafik maupun menggunakan hitungan. Kalau hitungan, cukup Anda lihat bahwa setelah dihitung, maka dia harus lebih besar dari 0,05 untuk asimptot signifikansinya. Oke. Jadi untuk mencari probability normal, maka X adalah waktu tadi sama, carilah peluang X lebih kecil dari 18,6. Maka pertama tadi cari 0,12 ketemu, balik lagi sini ya. Maaf. Kemudian kalau kita menggunakan tabel, maka 0,1 atasnya 0,2 kan ya. Jadi 0,12 0,5478. Berarti pada di sini 0,12 ini luasan areanya ini menjadi 0,5478. Ya. Cara nyarinya gitu ya, tak baru ke sini. Kalau misalnya ketemunya 0,21, 0,21, 0,22, 0,200, 0,100, 0,101, 102. 0,1 ya, 0,11, 0,12, 0,13 dan seterusnya. 0,21, 0,22. Jadi 0,12 adalah 5478, 0,5478. Untuk mencari peluang ujungnya, ekornya, bagian atas, ini ekor atau sisi, saya bilang sisi atas, ya probability sisi atas dalam distribusi normal. Misalnya X adalah distribusi normal dengan rata-rata 18,0 dan standar deviasinya 5,0. Carilah PX lebih besar dari 18,6, maka kita cari bagian sebelah sini. 18,6 tadi kita jadikan Z dulu. Jadi ketemulah, tadi kan kita tahu kalau Z-nya saya pause dulu. Jadi kalau di sini berarti kita tadi sudah hitung bahwa PZ lebih kecil dari sama dengan 0,12 adalah 0,5478. Berarti 1 dikurangi 0,5478 sama dengan 0,422. Jadi kalau seluruhnya 1, 0,12, maka yang sini 0,578, sisanya tentunya tinggal 1 dikurangi ini sama dengan 0,4522. Karena jumlahnya tetap 1. Untuk mencari satu peluang normal antara dua nilai, misalnya X adalah normal 18 tadi, kemudian standar deviasinya 5, carilah P antara 18 sampai 18,6. Ya sudah, Z-nya kita cari 18 kurangi 18, 0,
Yang ini adalah 18,6 kurang ini adalah ini. Jadi 0,12 dikurangi 8 akan sama dengan 0,12 juga, antara 0 sampai 0,12. Sama saja tadi ya. Nah, untuk yang bagian bawah, maka misalnya kita cari 17,4, maka sama saja dengan tadi. 17,4 adalah 17,4 sampai dengan 18 minus, karena dia ke kiri berarti minus, 0 ada di tengah, kalau ke kiri semakin minus. Jadi min 0,12, Z lebih kecil 0. Z lebih kecil 0 dikurangi Z lebih kecil sama dengan minus 0,12 sama dengan ini di sini ada 50%, 0,5 ke sini berarti dikurangi sehingga kita 0,4822, jadi temunya adalah 0,0478. Itu angka 17,4 terletak di 0, sampai dengan 18 adalah besarnya 0,0478 dan terletak di 0,4522. Nah, aturan empiris kita dapat katakan bahwa distribusi sebuah nilai di antara yang berada di nilai tengah untuk satu distribusi normal adalah 1 sigma, mu plus minus 1 sigma, itu berada di 68,26%, sudah dihitung, jadi nggak usah dihitung lagi, pasti dia 68,26% kalau 1 sigma kiri kanan. Jadi kalau 2 gimana? 2 ketemunya 95,44, kalau 3 ketemunya 99,73. Jadi sigma 1, sigma 2, sigma 3. Min sigma 1, min sigma 2, min sigma 3. Yang berikutnya adalah misalnya sebuah normal probability diketahui peluang normal, carilah X, nilai X. Misalnya kita carilah X nilai probability, carilah Z-nya dulu, kemudian convert X menjadi X unit. Jadi X sama dengan mu plus Z kali standar deviasi. Itu tadi kan, dari saya kembali lagi ke sini. Jadi angka yang di sini ini 18, ini 13,8. Area yang biru ini luasnya adalah minus 0,84 karena berada di kiri ya. Nah, kalau nyari ini X sama dengan mu plus sigma Z kali sigma 18 ditambah minus 0,84 kali 5 sama dengan 13,8. Jadi dengan nilai min 18 dan standar deviasi 5,0, maka nilai yang 20% tadi terletak dari mulai 13,80 sampai ke minus berapa? Tak terhingga. Ini tabel Excel-nya, Anda bisa mencoba sendiri seperti yang saya lakukan tadi. Sekaligus Anda belajar Excel-nya dengan baik. Ini normal probability, ini normal probability to range. Silakan Anda tulis di Excel, nanti bisa dikumpulkan di pertemuan 5 ini. Ikutin saja rumus ini, berarti standardized B8, B4, B5 dan seterusnya. Untuk yang ini begini juga, ikutin rumus ini. Untuk mengetahui apakah dia normal atau tidak, mengevaluasi kenormalan, tidak seluruh distribusi kontinu itu berbentuk normal. Maka perlu dievaluasi seberapa normalkah data tersebut, atau seberapa mendekati distribusi normalkah data tersebut. Data yang terdistribusi secara normal harus memiliki mendekati distribusi normal secara teoritis. Distribusi normal bentuknya bell
kemudian mean-nya equal dengan median, dan empirical rule ini ikutin normal distribution, interquartile range dan normal distribution adalah 1,33 dari standar deviasi. Dengan membandingkan karakteristik data dengan properti teoritis, maka buatlah grafisnya, carilah dataset yang small dan moderate size saja, jangan besar-besar, construct stream left, display box plot, dan cek simetri. Untuk data yang cukup besar, gunakan histogram polygon yang bentuk bell shape. Hitung descriptive summary measurement. Dan apakah mean, median, mode-nya memiliki nilai yang sama? Apakah interquartile range-nya terletak di 1,33 sigma? Apakah range-nya mendekati 6 sigma? Nanti kita coba dengan menggunakan ini. Kemudian membandingkan karakteristik ini juga bisa dengan observasi dari distribusi. Apakah 2/3 dari observasi itu terletak di antara satu standar deviasi plus minus satu standar deviasi? Apakah 80% terletak di 1,28 dan apakah dua standar deviasi itu terletak 95 terletak di dalam plus minus 2 standar deviasi? Atau dengan cara mengevaluasi plot normal probability. Cara membuat ini plot normal probability normal, aturlah data dalam urutan, kemudian carilah standar normal kuantilnya, nilai-nilai kuantil, plot, dan evaluasi apakah ada bentuk linearity atau tidak. Contoh di sini, min 2, 1, 0, 1, 2. Ini nilai Z-nya, X-nya. Kita plotkan. Dia akan plot. Kalau dia mendekati lurus seperti ini, maka dia mendekati normal. Mendekati linear berarti dia distribusi normal. Kalau seperti ini bentuknya berarti mencong ke kiri, kalau ini lurus normal, kalau belok di sini right skew, mencong ke kanan. Contoh di sini adalah return suatu dana mutual, ada 5 angka, minimum, first quartile, median, third quartile, dan maksimum. Buatlah box plot. Melihat dari box plot ini berarti dia tidak tersebar normal karena dia cenderung ke kiri. Dia akan normal kalau dia berada di tengah-tengah. Dan kotak ini besarnya sama. Angka-angkanya sehingga kita bisa temukan. Contoh di sini, ini tidak normalnya di ujung-ujung ini. Yang ini masih normal dia sampai sini. Setelah ini dia sudah mulai tidak normal. Oke, return contohnya dari data tersebut, maka simpulannya return adalah cenderung miring ke kanan. Return memiliki nilai yang berada di dekat-dekat angka rata-ratanya, range-nya lebih besar daripada yang diharapkan. Plot probability normal tidak membentuk garis yang lurus, dan secara menyeluruh data ini berbeda dengan distribusi normal secara teoritis. Jadi tidak boleh dikatakan sebagai data yang tersebar normal. Distribusi seragam uniform adalah peluang distribusi yang memiliki peluang yang sama untuk seluruh possible outcome di dalam variabel random. Dinamakan juga distribusi rektangular. Maka dia continuous uniform adalah 1/B min A jika A lebih kecil sama dengan X, X lebih kecil sama dengan B. 0 yang lainnya. Rata-rata distribusi
sebuah distribusi uniform adalah mu sama dengan A plus B dibagi 2. Rata-rata deviasinya adalah akar dari B min A kuadrat bagi 12. Contoh di sini uniform probability dengan X dari 2 sampai 6, maka Fx sama dengan 1/6/2 kali ini sama dengan 0,25. Untuk X sama dengan 2, X lebih kecil lebih besar dari 2 dan X lebih kecil dari 6. Ini 4, rata-ratanya simpangannya adalah 1,1547. Contoh, dengan menggunakan probability uniform, carilah distribusi antara P sama lebih kecil, X lebih kecil sama dengan 3 dan X lebih besar sama dengan X lebih kecil sama dengan 5 dan X lebih kecil sama dengan 3. Berdasarkan hitungan ketemulah 0,5 secara teoritis ya.